Oke, kita mulai saja ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi ya, selamat siang ya. Pada siang hari ini kita akan memasuki perkuliahan kita yang ke-6, di mana topik kuliah kita hari ini adalah sistem operasi terdistribusi. Nah, jadi fungsi dari sistem operasi ini sangat banyak dan sangat meluas dalam diartikannya. Bisa sebenarnya sistem operasi ini bisa sebagai koordinator, ya, sebagai koordinator untuk mengatur semua aktivitas yang kompleks, baik itu antara perangkat lunak dalam hal ini sistem dengan aplikasi yang sedang dijalankan ya. Jadi sistem operasi ini sebagai koordinator untuk mengatur atau mengolah semua aktivitas yang berhubungan dengan hardware, baik itu dari segi ala inputnya maupun outputnya. Sistem operasi juga bisa disebutkan sebagai penghubung ya, yaitu menghubungkan program aplikasi agar dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten. Jadi sistem operasi juga dikatakan sebagai pelindung. Nah, bisa ini dikatakan. Jadi sebenarnya tujuan sistem operasi ini adalah untuk mengatur berjalannya beberapa komponen di sana. Ya, tuh. Dan juga sistem operasi juga bisa dikatakan sebagai penerjemah, ya, perintah-perintah yang ada antara kita, user atau pengguna dengan sistem, ya gitu. Jadi itulah fungsi-fungsi sebenarnya sistem operasi. Bisa juga sistem operasi itu sebagai pelayan, ya, untuk melayani segala kebutuhan seorang pengguna atau user. Ya, itu dia. Kita masuk ke ini aja dulu, ke PDT-nya, ya. Saya share screen aja. Ya. Share screen. Sebentar ya, saya lihat dulu. Jadi itu mengenai sistem operasi. Nah, di sana sistem operasi itu fungsinya tadi berapa hal. Juga di sana ada namanya manajemen berkas, ya. Terus eh, artinya berkas ini adalah bagaimana kita eh, menyimpan atau menamai, itu namanya manajemen berkas di dalam sistem operasi. Nah, sangat banyak fungsinya. Cuma Bapak hanya sedikit merangkum di PDT, ya. Nggak sempat tadi semua, nanti saya kirimlah Word-nya atau PDF-nya. Nggak saya buat lagi tambahan di apa namanya di Classroom, dan saya tambahkan barusan. Ya. Bisa kalian lihat nanti PDT-nya, PDF-nya. Coba saya screen dulu. Jadi coba diperhatikan. Ini bentar. Ini terekam nggak ya? Oke. Okay. Oke, di sini ya dikatakan
Jadi sistem operasi itu dari yang selain poin-poin itu setelah saya beda-beda dari di sini secara umum, yaitu sistem operasi adalah suatu implementasi dari sistem distribusi, ya, suatu implementasi dari sistem distribusi di mana ada sekumpulan komputer. Berarti sekumpulan itu banyak komputer, bisa dikatakan banyak atau multi atau lebih dari dua lah, dan prosesor yang heterogen terhubung dalam suatu jaringan. Berarti di sini katanya fungsi sistem operasi ini adalah adanya suatu implementasi dari sistem distribusi di mana ada sekumpulan komputer yang heterogen. Heterogen ini adalah artinya komputer-komputer yang berbeda, karena pasti berbeda ya. Karena komputer saya dengan komputer Anda mungkin berbeda. Mungkin space-nya komputer Anda itu lebih tinggi, kan seperti itu. Dan lain-lain jenisnya. Dan deskripsi mengenai laptop Anda itu beda-beda. Itu artinya heterogen. Jadi adanya komputer atau prosesor yang berbeda-beda terhubung dalam satu jaringan, ya, dalam satu jaringan. Di mana koleksi-koleksi dari objek-objek ini secara bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan tertentu. Jadi sekumpulan komputer yang berbeda-beda speknya ini, mereka secara bersama-sama melakukan suatu pekerjaan tertentu. Ya. Walaupun sebenarnya waktu mereka melakukan pekerjaan yang sama-sama, namun tidak terlihat ya. Seolah-olah hanya satu orang yang bekerja. Kenapa? Mungkin begini, Bapak ini kan bekerja dari laptop Bapak ini, Anda dari situ. Jadi seolah-olah Bapak hanya bekerja sendirian. Karena saya nggak melihat secara fisik yang lain gitu. Namun, itu kan nggak terlihat. Namun, banyak komputer yang dalam satu jaringan bisa melakukan pekerjaan bersama-sama. Walaupun secara kita lihat nyatanya sepertinya cuma kita yang bekerja. Padahal di luar sana juga bekerja orang, ya kan gitu. Makanya kalau aku ini bekerja secara bersama-sama untuk melakukan suatu tugas dan pekerjaan tertentu. Ya, berarti ada beberapa komponen atau prosesor yang terhubung dalam jaringan, ya, di mana komputer itu berbeda-beda speknya, ya, bersama-sama melakukan pekerjaan. Ya. Tujuan utamanya apa? Untuk memberikan hasil yang lebih, terutama dalam hal apa? Dalam file system. Terus penamaan, nama space-nya. Terus yang ketiga, waktu pengolahan, keamanan, terus bagaimana mengakses seluruh resource seperti prosesor, memori penyimpanan, baik itu sekunder maupun hardware. Nah, suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati adalah berjalan pada beberapa buah mesin. Suatu sistem operasi terdistribusi yang sejati, dia bisa berjalan pada beberapa buah mesin atau komputer. Ya, bisa dia melaksanakan operasi di situ, di beberapa mesin atau komputer. Di mana dia tidak melakukan sharing memori, tetapi terlihat bagi user sebagai suatu komputer single. Itu yang Bapak katakan tadi, dia seperti suatu komputer single yang hanya komputernya yang bekerja. Namun sesungguhnya dia bekerja di beberapa buah mesinnya atau prosesor. Makanya dibilang tadi ada beberapa sekumpulan komputer yang melakukan operasi, ya, dalam satu jaringan bekerja secara bersamaan. Nah, jadi pengguna tidak perlu memikirkan keberadaan perangkat keras yang ada seperti prosesor. Yang penting Anda bekerja layani itu aja tadi. Seperti itu. Contohnya ada Amoeba ya. Jadi ini berbeda dengan sistem jaringan. Jadi operasi tadi, distribusi tadi untuk memberikan layanan bagaimana Anda bekerja untuk nanti di dalam manajemen berkas tadi, manajemen ini, supaya proses-proses tadi. Nah, sedangkan jaringan adalah hanya infrastruktur Anda melakukan operasi distribusi tadi. Itu. Jadi untuk dapat membedakannya, sistem operasi jaringan memiliki ciri sebagai berikut. Setiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Ya, setiap komputer memiliki sistem operasi sendiri. Setiap personal komputer memiliki sistem file sendiri di mana data-data simpan. Ya, sistem SO setiap komputer dapat berbeda dan heterogen. Terus sampai namanya bisa menggunakan telnet ya, dan didukung namanya NPS. Ini skema sistem operasi jaringan di mana beberapa komponen ini adalah bekerja atau bisa melakukan operasi distribusi melalui operasi jaringan tadi.
ada jaringan yang mengantarkan itu. Nah, fungsi sistem operasi terdistribusi ini ya memiliki manfaat dalam banyak sistem. Apa itu manfaat-manfaatnya? Bisa melakukan sharing resource, waktu komputasi, reliabilitas, dan komunikasi. Ya, jadi sharing resource ini dia memiliki kemampuan yang cepat dalam proses-proses komputasi. Nah, menginginkan sistem berjalan lebih cepat, apalagi terbatas kecepatan dan lain-lain. Jadi, bagaimana supaya terjadi sharing resource ya, share resource itu harus sebuah perangkat harus memiliki kemampuan yang tepat atas komputasi. Itu artinya. Terus manfaat komputasi apa? Jadi salah satu keunggulan sistem operasi ini adalah bahwa komputasi berjalan dengan keadaan paralel. Maksudnya dalam keadaan paralel itu ya secara bersama-sama itu paralel. Artinya banyak dari komputer tapi dia bisa banyak komponen atau komputer itu secara bersama-sama melakukan pekerjaan karena dalam dia ada layanan atau berbagai sequencer tadi. Nah, kalau komputasi ini dipecah dalam banyak titik yang mungkin berupa komputer pribadi. Jadi, proses komputasi ini dipecah tadi ya, dibeda menjadi dalam banyak titik. Titik ini bisa komputer Anda. Ya, titik yang dikatakan di sini. Dan kemungkinan perangkat prosesor yang lain ya atau dibeda setiap apa yang kau kerjakan atau bisa mengerjakan hal yang sama dengan mengakses yang sama pada waktu yang sama. Nah, sistem operasi terdistribusi bekerja baik dalam memecah komputasi ini, baik pula dalam mengambil kembali hasil komputasi dari tersebut. Terus yang selanjutnya ada reliabilitas, ya. Terus komunikasi. Ya, sistem operasi terdistribusi biasanya berjalan dalam jaringan. Bisa melayani koneksi jaringan, sistem ini bisa juga user untuk memproses jaringan. User dapat bertukar data atau saling berkomunikasi antara titik. Artinya tadi antara komputer dengan menggunakan komunikasinya apa, yaitu LAN maupun WAN. Ini komponen sistem operasi ya, di mana supaya bisa melakukan secara umum ya, dia memerlukan setidaknya partition, LAN, gateway, processor pool ya, seperti gambar ini. Ya, seperti gambar ini. Anda nanti bisa baca di sini ya, apa fungsi server, prosesor, fungsinya apa dan lain-lain. Nah, itulah mengenai sebuah operasi tadi. Ini manajemen berkas. Proses ini sudah kita bahas kemarin. Jadi manajemen berkas ini artinya secara umum bagaimana kita mengatur sebuah file atau berkas dalam sebuah komputer kita. Ya, bagaimana kita memberikan nama, bagaimana kita membuat tingkatan, itu manajemen berkas. Kalau manajemen seperti itu, misalkan manajemen Anda buku Anda, mungkin di latih satu buku Anda letak dengan judul buku tentang komputer di sini, tentang apa lagi, tentang buku tulis di sini, itu manajemennya. Seperti itu masuknya di sini. Jadi itu secara umum ya. Jadi proses ya. Dalam sistem operasi ini juga kemarin kita bahas ya. Bagaimana proses itu dapat mengirimkan atau mendistribusikan file-file tadi atau sesuatu yang kita masih kita kerjakan ya. Ada yang mau ditanya? Jadi ini ada PDF-nya, saya buat nggak semua tadi Bapak apain ya. Dan proses itu apa? Ini kita udah bahas sedikit konsep proses dan trik kemarin.
Jadi di mana status proses itu mulai dari new sampai terminate ya. Saya kira itu mengenai apa namanya, mengenai sistem operasi terdistribusi. Ya. Jadi intinya sistem operasi terdistribusi ini adalah dia adanya kemampuan di sana atau implementasi bagaimana beberapa komputer itu bisa bekerja secara bersama-sama. Ya, misalnya begini ya, di dalam share resource tadi, misalkan ya, misalnya Anda mau mengambil data, misalnya si A, laptop B mau mengambil data dari si C, ya mereka kan sama-sama melakukan pengambilan data. Ya itu tadi bersama-sama melakukan pengambilan data bekerja. Itulah fungsi-fungsi operasi tadi. Ada beberapa komponen yang bisa bekerja. Ya. Ada yang mau ditanya? Hmm? Kalau kita uh, sharing data, tadi melalui namanya LAN atau WAN. Ya. Jadi kalau artinya diatur dulu lah sistem operasinya. Ya, tadi ada sistem operasi distribusi dan sistem operasi jaringan. Ya, mana kan? Ya, jadi kalau sistem operasi distribusi, kalau jaringan ya harus kita atur dulu dua-duanya supaya tadi komputer A dan komputer B itu bisa mengambil data kepada komputer C, misalnya seperti itu. Ya. Ada mau ditanya? Bingung? Jadi maksudnya gini ya, mana saya praktekkan ya. Jadi kalau operasi jaringan, ya artinya ada dua di sana, operasi sistem, bisa itu komputer, dan operasi jaringan itu misalnya, contoh ya, ini contoh. Kalau operasi komputer, coba saya buat contoh untuk memahaminya. Coba saya buat contoh untuk memahami Anda. Misalkan saya buat misalnya folder baru. Inilah lagi operasi contohnya, sistem operasi supaya bisa resource file ya atau sharing data. Misalkan buat dalam misalnya nama tugas kita misalnya begini. Kelompok tugas satu misalnya. Misalkan sudah ada, katakanlah tugas-tugas tadi sudah ada di sini. Ya, katakanlah tugas-tugas sudah ada, kita buat file-filenya dalam ini. Ya, katakanlah seperti itu. Nah, Anda itu kan misalnya Anda itu anggota saya 4 orang. Artinya bagaimana komputer Anda supaya bisa mengambil data ini, tugas satu ini atau file-file yang dalamnya itu kepada komputer Anda melalui jaringan. Ya, itu. Jadi kita atur ini melalui sistem operasi kita ini. Bagaimana kita mengaturnya? Ya kita atur sistem operasinya. Misalkan ada dua tadi dari jaringan, ya kita atur juga jaringannya. Ya, bersama-sama protokol kita itu sama. Jadi kalau sistem operasi, tapi nggak bisa kita praktekkan, cuma agak inilah biar dipahami ya. Karena saya bilang kemarin mempraktekkan ini minimal 2 komponen ya. Jadi misalnya kita klik kanan ini lagi kita operasikan dia supaya bisa diambil orang. Ya, kita klik kanan ya. Habis itu kita pilih apa ini ya? Ini jaringan open network. Ya. Habis itu kita ada share enggak?
kita pilih sharing atau properties lah ya. Ini kan misalnya sharing. Ini setiap komputer kan beda-beda. Ini katakan tadi setiap komponen komputer itu kan beda-beda. Jadi saya coba properties ya. Nah, kita pilih dia sharing. Nah, kita pilih dia sharing. Nah, di sini kan langsung ada jaringan ini. Cuma jaringannya belum kita atur. Ya, habis itu kita pilih kita atur dia kemana aja kita sharing ini. Coba sharing. Ya, jaringan dulu sebenarnya ya, biar dia mau. Nanti kalau kita add sharing, share kemana ini coba dulu ya. Nah, ini dia pengaturannya. Kita ke share siapa? Kita sebagai owner misalnya, kita siapa aja, kita bisa pilih everyone K, bisa kita create si misalnya nama kelompok saya tadi si A, si B gitu. Itu namanya operasi tadi, supaya beberapa komputer itu bisa mengambil data saya. Itu dari contoh kecilnya ya. Ini belum memakai aplikasi kita. Ya, contoh kecilnya. Jadi kita mungkin setiap orang boleh aja, atau kita tentukan orang-orangnya, atau katakanlah kalau setiap orang ya boleh setiap orang kita share ya seperti itu. Nah, habis itu habis ini nanti ya kita tentukan apakah dia bisa mengedit, hanya mengambil aja, itu kita atur nanti. Habis itu finish. Itu adalah sistem operasi sistemnya. Nah, dari jaringannya juga demikian supaya bisa mengambil. Nah, di sana nanti nama komputer kita ini udah harus tahu mereka siapa-siapa aja. Misalnya everyone ini ya. Kalau memang dia memiliki hak akses, dia harus tahu nama komputer kita. Baik itu apa sih, desktop apa. Misalnya kalau mengetahui nama komputer kita itu kan, coba saya lihat. Mana cara dia? Lupa pula apa. Untuk melihat refleksi komputer kita. Jadi contohnya seperti itu, saya agak lupa pula Bapak, bagaimana melihat sistem operasinya. Jadi dalam hardware-nya ya gitu. Jadi biar tahu. Jadi seperti itulah bagaimana operasi itu. Biar bisa diambil orang. Jadi nggak usah lagi kirimkan dulu tugas kita, nggak seperti itu lagi. Ke email gitu, nggak usah. Wah, bagaimana langsung mengambil data dari komponen atau prosesor atau komputer itu langsung, namanya melalui jaringan tadi. Nah itu saya cancel aja. Kalau share nanti lagi ini, kita misalnya harus atur lagi dia apakah langsung otomatis ya. Nah, namanya tugas satu. Ini nama apa kita? Nama komputer saya, perangkat kerasnya itu desktop bla bla. Harus tahu ini. Desktop T4, tapi bisa juga kita ubah namanya. Tapi saat ini namanya desktop ya. Ini harus tahu tadi anggota tugas tadi. Kalau nggak tahu dia nggak akan bisa mengambil. Jadi cara ngambilnya itu gampang, hanya ya di sini aja. Tapi ini nggak berhasil ya karena belum setting ya apa jaringannya. Ini saya hapus ini. Jadi tinggal carinya gitu aja tadi. Kita ketikkan di sini namanya apa, desktop, bla bla, udah keluar. Yang penting supaya bisa dapat ya sama-sama kita mengatur dulu jaringan dari operasi jaringan. Apa yang seperti mana operasi jaringan saya seperti itu buat di komputermu, maka akan berhasil. Mungkin ini nggak bisa kita praktekkan tadi karena harus ada dua komputer. Ya, bagaimana mengatur jaringan? Ya kita atur jaringannya, kita klik jaringan mana jaringan ini sampai pakai. Ya seperti itu, kita aktifkan dulu jaringannya. Ya seperti itu. Itu bagian-bagian ada kombinasi antara sistem operasi dengan sistem operasi distribusi untuk distribusi data file dengan sistem operasi jaringan tadi. Ya seperti itu. Nah makanya dikatakan di sana adanya sekumpulan komputer yang sama-sama bekerja. Mereka sama-sama bekerja mengambil data saya tadi seperti itu.
Nah, saya pemberi layanan, bisa seperti saya sebagai hardware atau bisa dikatakan server, memberikan layanan tadi. Dan saya juga bisa mengambil data Anda seperti itu. Jadi sama-sama bekerja. Jadi seolah-olah kalaupun tadi anggota saya si A dan si B nggak terlihat atau si A lagi bekerja mengambil data saya di tugas satu ini tadi, si B di tempat lain, si B juga di tempat lain. Artinya di sini mereka sama-sama bekerja walaupun seolah-olah hanya satu yang nampak. Ya nampaknya cuma saya sendiri yang bekerja, nggak ada si B kan gitu. Si B kan kerja di sana seperti itu. Jadi itu katakan tadi sistem operasi ini ada sekumpulan komputer yang bekerja sama ada sekumpulan komputer yang heterogen, artinya berbeda-beda speknya. Komputer saya dengan komputer kawan saya kan berbeda-beda. Sama-sama melakukan pekerjaan dengan waktu yang sama. Ya gitu. Namun waktu kita bekerja sama-sama tapi seolah-olah cuma kita yang bekerja ya karena ya cuma kita di rumah kita kan. Saya di rumah saya, dia di rumah dia kan seperti itu. Itu maksudnya. Ini saya hapus saja dulu biar nanti diambil orang kan padahal nggak ada hasilnya kan. Siapa tahu ada jaringan yang sama dengan saya di sini. Ini bisa dari contoh-contoh hacker juga mengambil data ya. Oke, itu contoh kecil ya. Contoh kecil itu. Contoh besarnya bisa, cuma nggak bisa. Misalkan Bapak bilang kemarin, kita nggak bisa praktek ya, karena setiap pertemuan itu udah praktek, baik itu hal kecil maupun besar. Cuma mungkin ya minimal memahami. Minimal Anda itu memahamin, ya di mana kita praktek, ya gitu, gitu ya. Saya kira gitu sudah ada peringatan bahwasanya remaining meeting time Anda itu hanya sekian menit lagi. Ada yang mau tanya? Oke, begini. Saya tutuplah Zoom ini ya, tapi biarlah Zoom itu nanti mati sendiri. Artinya saya awali dengan YouTube ya. Jadi kalaupun nanti Zoom kita ini mati, bisa kita lanjutkan lagi di Classroom kalau ada pertanyaan ya. Karena Zoom kita ini nggak ada sopannya, nanti mati dia tiba-tiba. Pergi dia sesukanya. Ya kan itu. Pergi dia sesuka dan semaunya. Cuma udah di kodekian, aku bentar lagi mau pergi ya katanya. Jadi makanya di sini training time-nya, meeting time-nya sekian menit lagi. Siapa tahu keasikan kita bercerita habis waktu. Ada yang mau ditanya? Ya, ini ya artinya bisa ditinggalkan zoom-nya ya, apa Jackson ya. Kalau hal seperti itu bisa tinggalkan zoom-nya, tinggalkan aja. Yang penting isi aja absennya nanti. Jackson. Oke, kalau tidak ada lagi tanya ya, kalau saya kira nggak usah lagi praktek operasi jaringan ya, nggak usah sampai ke situ ya. Seperti itulah kurang lebih seperti itu kan nanti operasi filenya tadi, operasi jaringan ya kurang lebih cuma kan ke jaringan aja. Ya. Cuma ada nanti kita pilih chase-nya pengaturan di jaringan itu aja nanti bedanya. Jaringan kita kan ada, itu nanti kita setting lagi ya, supaya sama-sama protokolnya. Apanya? Oke, demikianlah materi kita hari ini tentang sistem operasi, distribusi. Kalau tidak lagi mau ditanyakan, biar kita tutup ya. Atau ada? Tidak ada. Oke, oke ya. Terima kasih ya. Jadi hari ini kita tutup materi kita. Kalau memang agak malu-malu bertanya, bisa disampaikan di BC. Siapa tahu Anda malu-malu kan? Waktu kita bertanya kadang-kadang jantung kita lawan kita yang pertama. Gitu.
Siapa tahu pingin Anda banyak bertanya, tapi Anda terhalang dengan jantung Anda. Kucuk-kucuk bertanya apa enggak gitu. Semakin pingin bertanya, wah makin keras pompanya, buk gitu. Ada seperti itu ya. Jadi itu ada itu. Ada dibilang gini, ada mahasiswa dulu cerita, Pak katanya, ini udah di atas umur saya. Pak, kenapa katanya? Saya itu kalau ingin bertanya sama dosen, langsung jantung saya lawan saya katanya. Sama Pak, saya masih lajang. Tapi waktu aku mau mendekati wanita, kenapa? Mau ngomong saya, jantung saya itu langsung penghalang bagi saya. Jadi dari situ acuannya, makanya saya Bapak tadi mengatakan seperti itu. Katanya, mau dia mendekati cewek yang dia suka, langsung lawannya jantungnya. Langsung berdenyut keras gitu, nggak terhitung lah per detik, entah 3 kali denyut gitu. Gitu dia. Jadi siapa tahu juga klien demikian mau bertanya, jantung Anda lawan Anda gitu kan. Ya, bisalah Anda nanti sampaikan pertanyaan di classroom ya. Oke, terima kasih atas pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat kita semua. Saya tutup ya. Terima kasih. Waalaikumsalam.